Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3086 Senior dari Sekte Pemurnian Jiwa. Lin Bai melihat kata-kata di lengan tulang itu, yang sepertinya telah terbakar sebelum dia meninggal. Di sungai penguburan mayat, saya dikepung oleh prajurit kulit hitam. Prajurit hitam ini, di sungai penguburan mayat, tidak terluka, tua, hancur, atau mati. Tidak ada yang bisa membunuh mereka. Dan ada begitu banyak prajurit kulit hitam di sini, setidaknya 1000. Sebagian besar pencapaian ditujukan pada puncak alam tripod, dan bahkan kesempurnaan alam tripod. Terlebih lagi alam Tao ada. Ketika Anda melihat kata-kata di lengan, wajah Lin Bai bergetar. Ada alam Tao di sini. Lin Bai menyeramkan dan melihat ke sungai tempat mayat dikuburkan. Lalu, Lin Bai melanjutkan membaca, saya terluka parah oleh prajurit hitam, dan saya tidak dapat melarikan diri dari sungai tempat mayat itu dikuburkan. Saya tidak punya pilihan selain melakukan yang sebaliknya. Saya harus bergegas ke dasar sungai dengan paksa. Menggunakan metode rahasia Sekte Pemurnian Jiwa, saya menggunakan jiwa sebagai susunan untuk secara paksa mengisolasi langit dan bumi, menarik bumi sebagai penjara, dan menjebak diri saya sendiri. Faktanya, itu untuk menghalangi pengejaran prajurit hitam. Saya telah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun di sungai penguburan mayat. Menurut penyelidikan saya, prajurit kulit hitam itu seharusnya adalah seorang pejuang, tetapi dia seharusnya dikutuk dan diambil darinya. Namun, dia tetap mempertahankan kesadaran dan ingatannya dan hidup di sungai penguburan mayat dalam bentuk yang tidak dapat dijelaskan. Prajurit hitam tidak terluka, tua, hancur, atau mati. Tapi aku tahu itu, dengan lukaku, terlalu sulit untuk melarikan diri dari sungai penguburan mayat, dan hampir tidak ada kemungkinan seumur hidup. Oleh karena itu, saya akan menempatkan Horcrux di sini dan mengatur susunannya, sehingga Horcrux dapat menyerap jiwa dari sungai tempat jenazah dikuburkan, untuk memperkuat Horcrux. Saya harap keturunan Sekte Pemurnian Jiwa dapat menemukan tempat ini dan membawa saya ke Huizong. Kekuatan senjata jiwaku, yang menyerap banyak jiwa di sungai mayat penguburan, pasti akan meningkat 10.000 kali lipat. Namun, kekuatan senjata jiwa ini masih perlu disimpulkan oleh generasi mendatang. Selain itu, di sungai tempat jenazah dikuburkan, pasti ada semacam rahasia yang tersembunyi di kalangan masyarakat Heiwu. Jika keturunan Sekte Pemurnian Jiwa punya niat, mereka bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kata-kata di lengan yang tertulis di sini telah hilang. Lin Bai menghela nafas panjang setelah membacanya. Berdiri di depan kerangka itu, Lin Bai mengintegrasikan semua informasi berguna ke dalam pikirannya. Lin Bai berkata dengan lemah, menurut penyelidikan dari sesepuh Sekte Pemurnian Jiwa, orang-orang Heiwu yang terkubur di sungai mayat seharusnya dikutuk. Roh mereka diambil, tetapi kesadaran dan ingatan mereka dipertahankan, yang memberi mereka kekuatan untuk tidak menjadi tua, tidak terluka, tidak sekarat dan tidak sekarat. Sebagian besar prajurit kulit hitam di sini berada di level tertinggi, dan bahkan sukses besar di bidang tripod. Terlebih lagi, ada alam Tao. Lin Bai memikirkan paragraf ini, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Lin Bai, seorang seniman bela diri yang telah memenangkan posisi teratas, masih menguasainya dengan baik. Tapi begitu orang kuat itu datang, akan sulit bagi Lin Bai untuk menyerah. Kemudian Lin Bai melihat bendera di belakang kerangka itu dan berkata dengan lemah, Tuan, saya tahu Anda sedang menunggu murid Sekte Pemurnian Jiwa datang, tapi sayang sekali Sekte Pemurnian Jiwa telah lama punah di tanah kuno. Dikatakan bahwa itu adalah murid Sekte Pemurnian Jiwa. Bahkan jika itu adalah tradisi Sekte Pemurnian Jiwa, itu telah dihancurkan. Sekarang Sekte Pemurnian Jiwa telah dihancurkan. Saya khawatir itu tidak mudah bagiku untuk menunggu murid-muridku. Sekarang saya di sini, saya kadang-kadang melihat peninggalan para pendahulu saya, dan saya tidak ingin melihat Horcrux para pendahulu saya jatuh di sini. Aku akan mengambil Horcrux ini dulu. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan dengan hormat memberi hormat pada kerangka itu. Segera, Lin Bai naik dan menjalankan metode rahasia, formula pemurnian jiwa, yang baru saja dia tulis. Dia memegang bendera besar itu dan menariknya keluar dari altar dan memegangnya di tangannya. Tinggi benderanya sekitar 2 meter. Benderanya berkibar, dan seluruh tubuhnya gelap. Di bendera itu ada wajah yang terlihat seperti menangis atau tertawa. Inilah keunikan murid Sekte Pemurnian Jiwa, yang disebut Bendera Pemurnian Jiwa.
Bendera pemurnian jiwa, sama seperti racun para murid keluarga Dewa Racun, adalah keterampilan keluarga. Semua kemampuan murid Sekte Pemurnian Jiwa berada di atas bendera pemurnian roh. Sambil memegang bendera pemurnian jiwa, Lin Bai memikirkan banyak kata yang baru saja terlihat di batu giok yang tergelincir di benaknya. Dia juga mengetahui beberapa cara menggunakan bendera pemurnian roh. Tapi Lin Bai tidak bersemangat untuk mencoba. Mata Lin Bai berkedip dan dia berkata dengan suara rendah, tapi harta yang dikatakan Suksin bukanlah bendera pemurnian jiwa, tapi sebuah menara kecil. Tampaknya disebut Menara Futu. Lin Bai memasukkan bendera pemurnian jiwa ke dalam tas penyimpanan dan segera melihat ke dalam hutan batu. Setelah beberapa kali mencari, Lin Bai tidak menemukan lokasi menara masa depan. Sepertinya kita tidak dapat menemukan pagoda kali ini. Kita harus pergi dulu. Tidak mudah bagi sang master untuk menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ke atas. Tidak mudah bagi sang master untuk menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ke atas. Ketika Lin Bai hendak pergi, tiba-tiba, di belakang Lin Bai, terdengar tawa, ketika dia datang ke sungai pemakaman, kekuatannya begitu besar, bahkan kekuatan pemiliknya adalah Kuasi Daojing. Di sungai pemakaman, dan hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jika kamu tidak mencabut bendera pemurnian jiwa, aku khawatir bahkan aku tidak akan berani datang ke sini dengan mudah. Suara itu terdengar perlahan. Siapa? Mendengar suaranya, Lin Bai segera menghunus pedang kayunya dan menoleh ke belakang. Saat ini, di dalam hutan batu yang lebat ini, terdengar suara langkah kaki. Mata Lin Bai menyusut dan melihat ke depan. Seorang lelaki tua keluar dari hutan batu dan memandang Lin Bai sambil tersenyum. Lelaki tua itu, dengan kulit gelap, mata merah, dan senyum dingin di mulutnya, memandang Lin Bai dan berkata, orang-orang melaporkan bahwa ada seorang pejuang berkebangsaan Tuntian. Saya tidak dapat mempercayainya, tetapi saya tidak berpikir itu benar. Lama tidak bertemu, klan Tuntian. Prajurit hitam menyeringai muram pada Lin Bai. Lin Bai melihat penampilan lelaki tua itu, yang tidak jauh berbeda dengan prajurit kulit hitam lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah wajahnya tampak sangat tua. Lin Bai berkata dengan dingin, siapa kamu? Siapa saya? Prajurit hitam menghela nafas dan terkekeh. Haha, waktunya terlalu lama, kita terlalu lama berada di sungai penguburan jenazah, sampai-sampai kita lupa nama dan asal-usul kita. Tetapi para pejuang di benua ini sepertinya menyebut kami pejuang kulit hitam. Itulah yang bisa Anda sebut kami mafia. Saya adalah kepala klan Heiwu. Tolong panggil aku Hei Tian Laosu. Lin Bai memandang lelaki tua itu dan berkata dengan suara dingin, Ayah Hei Tian. Prajurit hitam terkekeh, ya, kamu dapat mengingat nama ini, karena itu akan menjadi nama belakangmu. Akan mengingatnya sebelum kamu mati. Mendengar ini, wajah Lin Bai menjadi dingin, dan dia memandang Kaisar Hitam dengan ngeri. Dari kata-kata Hei Tian Laosu, Lin Bai merasakan rasa membunuh yang kuat. Bab 3087 Leluhur Hei Tian. Kamu harus ingat nama ini, karena ini akan menjadi nama terakhir yang kamu ingat sebelum kamu mati. Hei Tian Laozu mencibir pada Lin Bai dan berkata. Seluruh tubuh Lin Bai menyeramkan, dari kata-kata leluhur langit hitam, Lin Bai mendengar perasaan membunuh yang kuat. Lin Bai segera mengepalkan pedang kayunya dan menatap Kaisar Hitam dengan dingin dan berkata, bahkan jika aku datang ke sini untuk menjelajahi harta karun, aku akan bertarung dengan para prajurit bangsawan, tapi aku tidak akan membiarkanmu datang untuk mengambil nyawaku secara langsung. Hei Tian Laozu mencibir dan berkata, iya. Itu hanya seorang ahli bela diri yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia. Saya benar-benar tidak pantas menerima bantuan saya. Tetapi Anda berbeda. Meskipun Anda hanya seorang pejuang di puncak posisi, kamu adalah anggota klan Tuntian. Lin Bai berkata dengan dingin, apakah para bangsawan bermusuhan dengan klan Tuntian? Nenek moyang Hei Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, ada lebih dari sekedar kebencian. Kami ingin membunuh kalian semua klan Tuntian. Mengapa? Lin Bai bertanya pada Hei Tian Laozu dan berkata dengan dingin, jika bukan karena perang antara kamu dan raksasa Protos, bagaimana keluargaku bisa berkurang di sini? Awalnya, kami semua mengira akan terus berlama-lama di sungai penguburan jenazah. Sayang sekali Tuhan punya mata, dan mengirimi kami orang Tuntian.
Ayo bunuh kamu untuk meredakan amarah kami saat itu. Kata-kata Heitian Laozu menjadi semakin bersemangat, dan kekuatan yang kuat datang darinya. Niat membunuh yang bergulir, seolah ombak seperti menyerang Lin Bai. Mata Lin Bai tidak bagus, segera pedang kayu, pedang tajam terpotong, bunuh leluhur langit hitam. Heitian Laozu menyeringai muram dan mematahkan pedang Lin Bai dengan lambaian tangannya. Ketika Lin Bai melihat, dia melintas dan bergegas ke sungai tempat mayat itu dikuburkan. Kamu menelan langit, dan kita berkurang di sini. Sudah waktunya bagimu untuk membayar harga pendarahannya. Hari ini, saya akan meminta Anda untuk menelan keluarga surga dan melunasi hutang darah. Kata nenek moyang langit hitam yang ganas. Ledakan. Heitian Laozu mengulurkan telapak tangan, cakar kosong. Tiba-tiba, di tempat Lin Bai melarikan diri, kekosongan mulai berfluktuasi dan sepertinya runtuh. Tangan kosong yang besar, menghancurkan kehampaan, meraih Lin Bai. Di tangan besar ini, Lin Bai merasakan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini bukanlah situasi kematian atau kesulitan, bukan pula kondisi supremasi, apalagi kondisi kuasi Dao. Kekuatan seluruh tubuh Dao Jing Lin Bai menyeramkan. Saat dia melihat ke arah Heitian Laozu lagi, dia telah menentukan bahwa orang ini adalah keberadaan Dao Jing. Di telapak tangan Heitian Laozu, Lin Bai meraung, telan jiwa pedang. Berdengung. Ada getaran, dan pedang giok hitam terbang keluar dari kepala Lin Bai, dan daya tarik yang mengerikan segera menyebar. Pada saat menelan jiwa pedang, dia segera menyerap kekuatan nenek moyang Heitian. Lin Bai keluar dari bahaya untuk sementara waktu dan menatap Heitian dengan dingin. Orang tua langit hitam memandang jiwa Wu di atas kepala Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, itu benar-benar klan Tuntian. Lin Bai berkata dengan dingin, generasi muda lahir di tanah kuno, dan saya tidak tahu bencana apa yang dialami kelompok etnis yang lebih tua. Anda tidak perlu tahu, Anda hanya perlu menyerahkannya. Hidup Anda. Raung Kaisar Hitam. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, karena tetua tidak mau menjelaskan situasinya, tolong beri tahu saya. Saya ingin melihat bagaimana Tuan akan membunuh saya di bawah menelan roh pedang. Melahap jiwa pedang, bunuh dia untukku. Dengan lambaian tangannya, Lin Bai melahap roh pedang dan menebas leluhur Heitian. Menelan jiwa pedang yang tersapu, daya tarik mengerikan itu segera menghancurkan hutan batu di seluruh tanah. Sepanjang perjalanan, segala sesuatu di dunia berubah menjadi abu terbang dan diserap oleh jiwa pedang. Melihat serangan jiwa pedang yang melahap, Heitian Laozu dengan marah memainkan serangkaian kekuatan, mengenai jiwa pedang yang menelan di atas, tetapi semua kekuatan ini dihancurkan dan diserap oleh jiwa pedang yang melahap. Tanpa kekuatan apapun, pukul dan telan jiwa pedang. Ini adalah tempat hegemonik menelan jiwa pedang. Segala sesuatu di dunia ini tidak akan dipotong atau ditelan. Selama Lin Bai mau, segala sesuatu di dunia, baik itu api, es, racun, cahaya, kegelapan, dan bahkan seluruh dunia, jika Lin Bai mau menelan jiwa pedang, maka akan dihancurkan dan diserap. Heitian Laozu meraung, dan seluruh tubuhnya mengumpulkan kekuatan untuk menahan jiwa pedang. Namun, kekuatan operasinya juga dilahap, dan jiwa pedang terus-menerus dihancurkan dan diserap. Dan pedang di atas hati pedang itu semakin dekat ke langit. Lin Bai berkata dengan suara dingin, dikatakan bahwa kalian para pejuang kulit hitam tidak terluka, tua, hancur dan mati. Aku juga ingin tahu apakah kamu masih bisa bertahan hidup di bawah roh pedang. Heitian Laozu meraung, klan Tuntian. Raungan ini, Heitian Laozu meneriakkan kemarahan klan Tuntian. Pada saat ini, Heitian Laozu mengeluarkan sebuah menara kecil dari belakang, terbuat dari perunggu, dengan total 18 lapisan, di mana banyak kerangka diukir. Pagoda kecil itu tumbuh pesat di tangan Heitian Laozu, dan tiba-tiba berubah menjadi menara besar setinggi sekitar 100 meter. Itu jatuh dari langit dan jatuh ke pedang yang melahap jiwa. Tekan untukku. Nenek moyang langit hitam meraung, melahap jiwa pedang sebenarnya ditekan oleh kota pagoda ini. Kekuatan menelan roh pedang mulai menghilang pada saat ini. Tidak baik. Seru Lin Bai, dan segera pikirannya bergerak, menelan jiwa pedang dan terbang kembali ke tubuhnya lagi. Tanpa batasan menelan jiwa pedang, kekuatan alam Tao Heitian Laozu berkembang lagi. Dia memandang Lin Bai sambil mencibir dan berkata, apakah kamu berani menggunakan semangat bela diri?
Apakah kamu tidak takut Protoss raksasa akan melintasi perbatasan dan menghancurkan benua ini? Tapi aku khawatir kamu tidak sabar menunggu. Protoss hebat yang akan datang. Kamu akan mati di tangan kami hari ini. Bunuh. Heitian Laozu menepuk pagoda dan menyerang Lin Bai. Segera setelah pagoda Futu diguncang, kekuatan penghancur langit dan bumi bergegas menuju Lin Bai. Dalam kekuatan ini, saya takut bahkan prajurit yang telah mencapai puncak alam tidak dapat melawan dengan mudah. Lin Bai terkejut, pucat, dan segera memikirkan bendera pemurnian jiwa yang baru saja masuk ke dalam tas penyimpanan. Melihat jiwa pemurnian jiwa, saya harap Anda tidak dapat melihat jiwa pemurnian jiwa. Lin Bai memegang bendera pemurnian jiwa di kedua tangannya dan mengguncangnya dengan kuat. Semburan asap hitam menyebar dari bendera. Bendera pemurnian jiwa. Lin Bai meraung dan melambaikan bendera-bendera. Pada bendera pemurnian jiwa, semburan asap hitam segera menyebar. Dari asap hitam, kerangka yang terbentuk dari kondensasi asap hitam muncul dan bergegas menuju leluhur Heitian. Setiap kerangka asap hitam yang muncul pada pemurnian jiwa bendera itu dulunya adalah jiwa, tetapi karena terkunci di dalam bendera pemurnian jiwa dan memotong kebijaksanaan dan bentuknya, ia hanya bisa ada di sini. Bendera pemurnian jiwa bergetar, ribuan kerangka beterbangan, menutupi langit dan menghalangi matahari. Itu seperti pasukan besar, menyerang leluhur Heitian. Bab 3088 melarikan diri. Terisak. Semburan tangisan dan suara melolong menyebar, dari semangat bendera yang mengibarkan ribuan kerangka, menyerang leluhur langit hitam. Bendera pemurnian 1 miliar jiwa. Mata Heitian Laozu berkilat dan melihat bendera di tangan Lin Bai. Dia terkejut dan berkata, saya tidak menyangka bahwa bendera pemurnian jiwa ini telah menyerap begitu banyak roh di sungai penguburan mayat, dan telah mencapai tingkat 1 miliar bendera pemurnian jiwa. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya datang dan menjerat leluhur. Pada saat itu, hati Lin Bai bergerak, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya melingkari pagoda dan membawanya ke tangannya. Kemudian, Lin Bai terbang dan bergegas menuju sungai tempat jenazah dikuburkan. Di sisi Lin Bai, lapisan asap hitam membungkus Lin Bai, di mana terdapat banyak jiwa untuk melindungi Lin Bai. Di luar tubuh Lin Bai, 2 pedang terbang dan guntur pelindung tubuh terus berkedip. Di bawah perlindungan ketat, Lin Bai bergegas keluar dari sungai. Tinggalkan hutan batu di bawah dan keluar dari penghalang spiritual. Pada saat ini, di luar penghalang spiritual, Lin Bai melihat ada ribuan prajurit kulit hitam di sini. Dia tercengang melihat Lin Bai bergegas keluar. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Lin Bai bergegas menuju sungai tempat jenazah dikuburkan. Hentikan dia. Saat ini, suara Kaisar Hitam datang dari dalam hutan batu. Membunuh. Di luar penghalang kekuatan spiritual, para prajurit kulit hitam bergerak satu demi satu dan mengejar Lin Bai. Lin Bai menatap prajurit hitam di belakangnya tanpa ekspresi apapun. Dia tidak memperhatikannya. Saat ini, dia menunjuk untuk bergegas keluar dari sungai penguburan mayat. Jika kamu bertarung dengan begitu banyak prajurit kulit hitam di sini, bahkan jika Lin Bai memiliki bendera pemurnian jiwa dan menelan jiwa pedang, diperkirakan dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Pada saat ini, air sungai dari sungai mayat tiba-tiba muncul. Sepertinya ada setan yang bergegas keluar. Saat ini, ada banyak sekali mayat yang menunggu sungai keluar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa air sungai tiba-tiba muncul di sungai mayat? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak. Dahulu kala, menurut perkiraan catatan, ketika kuil leluhur Nanzu mengeluarkan 10.000 prasasti kuno dari sungai penguburan mayat juga penuh dengan gelombang bergelombang. Ini waktu, sungai penguburan mayat terbalik. Mungkinkah akan ada harta karun lagi? Para prajurit ini awalnya adalah para prajurit yang menunggu Lin Bai keluar ke sungai. Di atas sungai, Ye Suxin, berdiri di atas perahu roh, mengedipkan matanya dan melihat ke bawah ke sungai tempat pemakaman mayat. Saat itu, dengan bunyi, bang, permukaan sungai tempat jenazah dikuburkan meledak, dan semburan asap hitam keluar dari sungai. Jika seseorang melihat lebih dekat, ada sosok dalam asap hitam dan banyak jiwa mengelilinginya. Itu dia. Anak laki-laki itu yang baru saja memasuki sungai penguburan mayat. Sungai penguburan mayat mengalir deras. Orang ini pasti mendapat banyak harta karun dari bawah. Hentikan dia.
Di permukaan sungai tempat mayat dikuburkan, para prajurit membunuh Lin Bai satu demi satu. Berdiri di tengah asap hitam, Lin Bai memandang para prajurit di sekitarnya dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Cari kematian." Segera, hati Lin Bai bergerak dan terbang mengelilingi jiwanya. Dia menyerang prajurit yang bergegas dan membunuh seorang prajurit di dalam asap hitam. Lin Bai melihat ke bawah lagi dan melihat ke bawah ke sungai tempat mayat itu dikuburkan. Para prajurit kulit hitam mulai mendekat. Segera, Lin Bai melonjak ke langit dan mendekati perahu roh. "Lin Bai, kamu kembali. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu dikubur di sungai?" Ye Suxin memandang Lin Bai dan bertanya dengan tergesa-gesa. Lin Bai memberi Ye Suxin menara kecil di tangannya dan berkata, "Pergi dari sini dulu dan katakan." Segera, Lin Bai mengambil kendali perahu roh dan terbang menjauh. Dalam sekejap, dia pergi dan bergegas keluar dari sungai tempat jenazah dikuburkan. Segera setelah Ling Zu pergi, sungai tempat mayat dikuburkan mengalir ke langit. Ada banyak prajurit kulit hitam yang mengawasi punggung Lin Baiyuan, di antaranya adalah leluhur Heitian. Berdiri di Ling Zu, Lin Bai juga memandangi sungai tempat jenazah dikuburkan. Ye Suxin juga melihat prajurit hitam di sungai, matanya bersinar. Mengubur mayat di sungai adalah hal yang tabu. Itu monster bernama prajurit hitam. Ye Suxin berkata dengan suara rendah, "Cedera di tubuhmu disakiti oleh prajurit hitam." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Itu semua luka pada daging dan kulit. Istirahatlah sebentar. Apakah ini pagoda yang kamu cari?" Lin Bai melihat pagoda di tangan Ye Suxin dan bertanya sambil tersenyum. Ye Suxin mengangguk sedikit, melihat pagoda di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Iya. Tapi kamu Suxin tidak terlalu senang." Ye Suxin merasa telah menemukan harta karun tahun itu. Dia seharusnya sangat bahagia. Tapi sekarang Lin Bai mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan kembali pagoda itu, tapi Ye Suxin sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia melihat Lin Bai penuh dengan bekas luka dan merasa sedikit sedih. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Karena ini yang terjadi, maka itu yang terbaik. Ayo tinggalkan sungai dan katakan tidak aman di sini." Dengan itu, Lin Bai mengemudikan perahu itu dengan sepenuh hati dan bergegas keluar dari sungai tempat mayat itu dikuburkan. Dan Heitian Lao Zu bersama sekelompok prajurit kulit hitam, bersama dengan sungai yang bergulung ke udara, jauh sekali untuk melihat perahu roh Lin Bai menghilang di depan mereka. Leluhur Heitian berkata dengan dingin, "Klan Tuntian. Kita bertemu lagi." Dengan itu, leluhur Heitian kembali ke sungai tempat ia dimakamkan. Meninggalkan sungai penguburan mayat, Lin Bai segera pergi bersama Ye Suxin. Lin Bai tidak yakin apakah prajurit kulit hitam itu akan diusir dari sungai, jadi Lin Bai hanya bisa membawa Ye Suxin ke tempat yang aman dan membuat keputusan. 3 hari kemudian. Sekarang Lin Bai dan Ye Suxin berada jauh dari sungai tempat jenazah dikuburkan. Lin Bai berdiri di atas perahu roh sepanjang hari, menyebarkan persepsinya, dan tampak khawatir. Ye Suxin datang ke sisi Lin Bai dan bertanya dengan suara rendah, "Setelah kamu kembali dari sungai penguburan mayat, kamu sangat khawatir. Apa yang tampaknya mengkhawatirkan?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir sekarang, mereka seharusnya tidak bisa meninggalkan sungai penguburan mayat. Biarkan aku mengendalikan perahu roh. Pergi dan sembuhkan. Luka di tubuhmu terbelah lagi," kata Ye Suxin dengan suara rendah. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Ayo cari suku terdekat. Mari kita hidup dan menyembuhkan dulu." Ye Suxin sedikit mengangguk. Suku ikan besar adalah suku kecil di daratan Antartika. Ini sangat kecil. Tingkat budidaya seni bela diri tertinggi di suku tersebut hanyalah ranah sendan. Seluruh suku didukung oleh sungai besar di tanah Antartika untuk mencari nafkah dengan menangkap sejenis ikan yang lesat. Lin Bai dan Ye Suxin diam-diam datang untuk tinggal di suku ikan besar dan menemukan tempat yang baik untuk menyembuhkan Lin Bai. Lin Bai mulai sembuh. Ye Suxin mulai mempelajari pagoda itu. Bab 3089 Bendera Pemurnian 1 miliar jiwa. Secara khusus, pagoda Futu adalah senjata ajaib yang sangat kuat. Ini adalah salah satu dari 72 buah kapal kekaisaran di tanah kuno. Ia memiliki kekuatan yang besar. Lin Bai duduk di ruang rahasia dan mulai menyembuhkan. 3 hari kemudian, cedera Lin Bai hampir pulih. Segera,
Lin Bai membuka matanya dan memikirkan para prajurit kulit hitam yang terkubur di sungai. Dia berkata dengan suara rendah, prajurit kulit hitam ini seharusnya bukan pejuang dunia kuno. Sepertinya legenda di daratan Antartika itu benar adanya. Sungai penguburan mayat ini jatuh dari langit. Dan pada saat itu, mafia seharusnya ada di antara mereka. Meskipun Heitian tidak banyak bicara, menurut apa yang dia katakan, mereka dulunya adalah pejuang. Hanya karena perang antara Tuntian dan Jushenzu, mereka direduksi ke tempat ini untuk melindungi hidup mereka. Orang Tuntian begitu banyak. Hampir semua anggota klan prajurit kulit hitam memiliki kekuatan untuk mencapai puncak alam, dan jumlahnya ada ribuan. Heitian Laozu adalah alam Tao. Tapi untungnya, sepertinya mereka tidak bisa meninggalkan sungai terlalu jauh. Selama aku tidak pergi mengubur mayat River, kurasa mereka tidak bisa membantuku. Lin Bai menghitung dengan cermat. Setelah itu, Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan bendera pemurnian jiwa dari tas penyimpanan. Dia berkata sambil tersenyum tipis, panen terbesar yang harus saya datangi untuk mengubur sungai mayat adalah bendera pemurnian jiwa ini. Ini adalah milik sesepuh agung Sekte Pemurnian Jiwa. Sayangnya, dia meninggal di sungai penguburan mayat. Tapi sebelum dia meninggal, dia membakar susunannya, dan membiarkan bendera pemurnian jiwa menyerap jiwa di sungai penguburan mayat. Selama bertahun-tahun, jiwa dalam bendera pemurnian jiwa ini telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Menurut perkataan Pastor Heitian, jika dia tidak bisa memasuki hutan batu, dia takut dengan kekuatan bendera pemurnian jiwa, dan setelah melihat bendera pemurnian roh, dia menceritakan apa itu bendera pemurnian jiwa 1 miliar. Apakah ini berarti ada lebih dari 1 miliar jiwa di dalam bendera pemurnian jiwa? Lin Bai linglung. Melihat bendera pemurnian jiwa, meskipun Lin Bai juga menggunakan bendera pemurnian jiwa hari itu, dia bertarung dengan Heitian Laozu hari itu. Namun saat itu, bendera pemurnian jiwa Lin Bai hanya berjumlah puluhan ribu jiwa. Kekuatan semacam itu memang bagus, tapi itu masih belum maksimal dari bendera pemurnian roh ini. Lin Bai mengeluarkan slip giok lagi dari tas penyimpanan dan dengan hati-hati melihat keterampilan pemurnian jiwa yang tertulis di dalamnya. Setelah setengah dering, Lin Bai menyingkirkan slip giok dan melihat bendera pemurnian jiwa di depannya. Dia terus membalik cetakan tangan di tangannya, lalu berkata, angkat ruang jiwa, buka. Ketika suara Lin Bai turun, matanya dengan cepat berubah menjadi hitam, membuatnya melihat dunia di dalam bendera. Di dalam setiap bendera pemurnian jiwa, akan ada ruang budidaya jiwa. Disinilah tempat jiwa disimpan. Di mata Lin Bai, dia melihat ruang gelap. Di ruang gelap ini, ada banyak jiwa pengembara acak yang tak terhitung jumlahnya. Di ruang gelap, terdapat jiwa yang tak terbatas, hampir semuanya didominasi oleh roh hitam. Lin Bai perlahan melihat ke depan dan melihat ada banyak jiwa perak di dalam jiwa ini. Lin Bai berbisik, di sekolah alkimia, jiwa hitam adalah jiwa yang paling dasar, dan kekuatannya juga yang paling umum. Setelah setiap murid menyerap jiwa, jiwa-jiwa itu akan menjadi jiwa hitam. Melalui rahasia pemurnian Sekte Pemurnian Jiwa, roh-roh hitam ini akan terus berevolusi dan menjadi jiwa yang lebih kuat, yaitu jiwa perak. Di sekolah pemurnian jiwa, jiwa dibagi menjadi jiwa hitam, jiwa perak, jiwa emas, jiwa suci. Kekuatan jiwa hitam itu adil. Kekuatan jiwa perak sebanding dengan kesulitan kematian. Jiwa emas sebanding dengan alam kekaisaran. Roh sebanding dengan keadaan Tao. Kali ini, Lin Bai menggunakan metode rahasia Sekte Pemurnian Jiwa untuk memasuki ruang budidaya jiwa untuk mencari tahu apakah ada jiwa emas atau bahkan jiwa suci di sini. Lin Bai melihat jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya di ruang budidaya jiwa, tetapi juga melihat banyak jiwa perak. Dengan Lin Bai Zai dengan hati-hati mencari masa lalu, akhirnya biarkan Lin Bai melihat jiwa emas. Ada jiwa emas. Tapi kekuatan jiwa emas ini tampaknya tidak terlalu kuat. Lin Bai melihat jiwa emas. Cahaya pada jiwa emas itu berwarna emas pucat. Jiwa emas dari emas pucat, penilaian Lin Bai atas kekuatan jiwa emas ini mungkin hanya sekitar 3 kali lipat dari posisi tertinggi. Lin Bai terus mencari dan melihat banyak jiwa emas. Lin Bai menghabiskan 2 hari 2 malam mencari ruang budidaya jiwa, dan akhirnya melihat semua jiwa di tempat ini. Dalam bendera pemurnian roh hari ini, jiwa hitam adalah yang paling banyak, dan sulit diperkirakan.
Menurut penilaian awal saya, jumlah jiwa hitam dalam bendera pemurnian jiwa diperkirakan mencapai 1 miliar. Tapi kekuatan jiwa hitam bersifat umum. Jika kamu menyerangnya secara berkelompok, mungkin akan ada efeknya. Tetapi untuk menghadapi yang kuat, seperti mereka yang berada di posisi teratas, kita masih membutuhkan jiwa perak dan jiwa emas. Mata Lin Bai berbinar, jiwa perak di bendera pemurnian jiwa diperkirakan sebanyak 10.000, yang mana lebih sedikit. Jiwa emas lebih sedikit, hanya 100. Ada 78 jiwa emas pucat, dan kekuatan mereka diperkirakan hanya sekitar 3 kali lebih tinggi dari puncak. Jiwa emas murni, ada 20, kekuatannya diperkirakan hanya sekitar 6 kali lipat dari memenangkan puncak. Ada 12 roh ungu dan emas, yang sebanding dengan keberadaan puncak alam dengan posisi tertinggi. Ada jiwa lain, yaitu jiwa emas platinum. Menurutku jiwa ini harus memiliki kekuatan untuk memenangkan tujuan besar, bahkan alam kuasi Tao. Adapun jiwa suci, sepertinya tidak ada jiwa bendera pemurnian. Lin Bai mencari beberapa kali secara detail, tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Roh Kudus. Kemudian, Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, tetapi meskipun saya telah menemukan banyak jiwa emas, tampaknya jiwa emas ini tidak mau mendengarkan kiriman saya. Lin Bai baru saja berkomunikasi secara tentatif dengan beberapa jiwa emas, namun nampaknya jiwa emas tersebut tidak bersedia menjaga Lin Bai dan tidak bersedia mengabdi untuknya. Tidak peduli metode rahasia apa yang digunakan Lin Bai, jiwa emas ini hanya tinggal di dalam bendera pemurnian roh dan tidak mendengarkan instruksinya. Dan bahkan banyak jiwa perak tidak dapat membantu Lin Bai. Jika tidak, saat mengubur sungai mayat, jiwa hitam bukanlah satu-satunya yang membantu Lin Bai, sedangkan jiwa perak dan jiwa emas juga tidak akan membantu. Apakah karena aku baru saja mendapatkan bendera pemurnian jiwa, jadi jiwa perak dan emas ini tidak mau mendengarkan kirimanku? Atau pemilik asli dari bendera pemurnian jiwa telah mati untuk waktu yang lama, menyebabkan jiwa emas dan jiwa perak di ruang peningkatan jiwa secara bertahap terbangun? Anda tidak mau mendengarkan saya. Semuanya baik-baik saja. Bukankah pesonanya dilakukan dengan benar? Itu sebabnya saya tidak bisa mengendalikan jiwa perak dan jiwa emas. Lin Bai memikirkan semua kemungkinan masalah dalam pikirannya. Apapun yang terjadi, aku harus menguasai bendera pemurnian jiwa secepat mungkin. Bendera ini mungkin menjadi harta karun bagiku untuk menyelamatkan orang tuaku selanjutnya. Mata Lin Bai panas. Jika Lin Bai bisa mengendalikannya, dia akan memiliki kepercayaan diri ketika dia datang ke pusat tanah suci di masa depan. Bab 3090 Aliansi Baojiang. Bendera pemurnian jiwa adalah barang penting bagi murid sekte pemurnian jiwa. Jiwa hitam di bendera pemurnian roh digunakan untuk melawan musuh. Oleh karena itu, ketika terdaftar sebagai senjata kekaisaran, senjata bendera pemurnian jiwa tidak dapat dimasukkan ke dalam senjata kekaisaran. Bukan hanya bendera pemurnian jiwa yang tidak bisa, tapi juga racun dari keluarga Dewa Racun. Misalnya, racun kehidupan di tangan Mo King, pedang racun, tidak lemah, tetapi masih belum diketahui di tanah kuno. Lin Bai di dalam ruangan, melihat bendera pemurnian jiwa di depannya, memegang slip giok di tangannya, menghabiskan waktu berhari-hari. Lin Bai ingin menemukan cara untuk mengkomunikasikan jiwa emas di dalam bendera pemurnian jiwa. Namun beberapa hari kemudian, setelah Lin Bai mencoba berkomunikasi berkali-kali, dia akhirnya memanggil banyak jiwa perak, namun tidak mudah untuk menemukan jiwa emas tersebut. Banyak jiwa emas tidak mau mendengarkan Lin Bai. Diperkirakan aku baru saja mendapatkan bendera pemurnian jiwa, dan sudah terlalu lama terdiam di sungai penguburan mayat, menyebabkan banyak jiwa emasnya tertidur. Sekarang yang ingin saya lakukan adalah perlahan-lahan membangunkan semua jiwa emas ini, dan membiarkan mereka menjadi senjata tajam di tangan saya. Tetapi proses ini, tidak boleh membuat cemas, harus memakan waktu. Lin Bai memandangi bendera pemurnian jiwa, matanya tertuju pada meditasi dan berkata dengan lemah. Di tengah malam, Lin Bai sedang duduk di kamarnya mencoba membangunkan jiwa emas di bendera pemurnian jiwa. Tapi saat ini, mata Lin Bai tiba-tiba berkedip dan melihat keluar jendela. Apakah seseorang datang? Tubuh Lin Bai dalam sekejap. Setelah menyingkirkan bendera pemurnian jiwa, dia berbalik dan datang ke rumah sakit. Saat ini, Ye Suxin dan Lin Ye sama-sama datang ke halaman Lin Bai. Ye Suxin berkata dengan dingin, Lin Bai, apakah kamu merasakannya? Lin Bai mengangguk dan berkata, seseorang telah menyelinap masuk,
itu sangat licik, itu bukan hal yang baik. Ye Suxin berkata dengan suara rendah, apakah itu prajurit dari suku ikan besar? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Meskipun kita baru saja datang ke suku ikan besar, kita dapat melihat bahwa para pejuang di suku ini tidak pandai menyelinap masuk dan berperang, tetapi mereka adalah suku kecil yang menjual ikan untuk hidup. Para pejuang yang memasuki rumah kali ini, apakah mereka budidaya atau keterampilan, tidak bisa menjadi pejuang suku ikan besar. Tunggu di sini. Aku akan pergi dan melihat. Dengan itu, Lin Bai melangkah keluar dan menghilang di halaman. Setelah Lin Bai dan Ye Suxin datang ke suku ikan besar, mereka langsung menyewa rumah yang sangat sepi. Selain itu, Lin Bai telah memasang barisan di dalam rumah, yang tidak cukup kuat untuk melawan beberapa gangster. Para pencaksilat yang masuk ke rumah Lin Bai kali ini sangat kuat dalam budidayanya dan tentunya bukan orang biasa. Di halaman, beberapa bayangan gelap terus-menerus menjelajahi setiap ruangan. Apakah kamu menemukannya? Tidak ada jejak yang ditemukan. Di mana orang-orang? Mereka pasti sudah masuk suku ikan besar. Tidak akan ada yang palsu. Aku menelepon. Ketujuh pria berbaju hitam terus mencari mereka di malam hari. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Ketika ketujuh orang itu berkumpul dan berbicara satu sama lain, mereka bersiap untuk berpisah dan melanjutkan pencarian. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba muncul di depan ketujuh orang itu dan berkata dengan lemah, karena kamu telah datang ke rumahku, bukankah kamu ingin menyapa tuan rumah? Kemunculan tiba-tiba Lin Bai mengejutkan ketujuh orang itu. Seketika, ketujuh orang itu kembali kepada Tuhan dan memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, "Nak, serahkan barang-barang yang kamu bawa dari sungai penguburan mayat." Benar saja, orang itulah yang menguburkan mayat di sungai. Lin Bai memandang tujuh orang dan berkata sambil tersenyum tipis. Sejak ketujuh orang itu muncul di rumah Lin Bai merasakan keheningan ketujuh orang itu, yang merupakan satu-satunya hal di sungai tempat jenazah dikuburkan. Lin Bai tidak bisa tidak menebak bahwa ketujuh pria itu mungkin berasal dari pria Wu di sungai penguburan mayat. Memang benar kami adalah pejuang dari sungai tempat mayat dikuburkan. Kami adalah pejuang Liga Baojiang. Jika Anda berakal sehat, berikan kepada kami. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Lin Bai tertegun dan menatap ketujuh pria itu. Liga Baojiang. Lin Bai terkekeh. Ketika dia pergi ke sungai pemakaman, Lin Bai juga mendengar dari Ye Suxin bahwa aliansi Baojiang adalah aliansi yang dibentuk oleh mereka yang menjelajahi harta karun di sungai. Ini didedikasikan untuk menjelajahi harta karun di sungai penguburan mayat. Mereka mempunyai kekuatan yang besar. Jika Anda tidak bergabung dengan Liga Baojiang, bahkan jika Anda menemukan harta karun dari sungai tempat jenazah dikuburkan, Liga Baojiang akan datang untuk merebutnya. Menurut aturan Liga Baojiang, hanya pejuang Liga Baojiang yang memenuhi syarat untuk mengambil harta karun dari sungai tempat mayat dikuburkan. Para prajurit yang telah menunggu Lin Bai keluar ke sungai hampir semuanya adalah prajurit Liga Baojiang. Lin Bai memandang ketujuh pria itu dengan wajah dingin dan berkata dengan suara dingin, "Saya menyarankan Anda untuk tidak mencari kematian Anda sendiri. Jika Anda pergi sekarang, Anda masih bisa menyelamatkan hidup Anda." Tujuh orang berkata dengan suara dingin, "Lakukan tidak berpikir. Hari ini kita di sini. Jika Anda tidak menyerahkan harta karun itu, kami tidak berniat untuk pergi. Ada banyak omong kosong. Silakan, bunuh dia dan ambil harta karun itu. Setelah mengejar mereka sejauh ini, bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong?" Saat mereka berbicara, ketujuh pria itu segera mengeluarkan senjata dari tas penyimpanannya. Mata mereka tajam dan tajam. Ketika mereka melihat ke arah Lin Bai, mereka melintas secara berurutan. Prestasi ketujuh orang ini tidaklah lemah. Mereka semua memiliki pencapaian besar dalam kematian dan kesulitan. Namun prestasi mereka tidak membuat Lin Bai takut ketika dia masih menjadi pejuang dalam kesulitan. Terlebih lagi, Lin Bai telah menembus keberadaan posisi tertinggi dan bahkan lebih diremehkan. Melihat tujuh orang bergegas, Lin Bai langsung mengangkat tangannya, Dewa Guntur tiga warna meraung, menghantam tujuh orang. Bang! Tujuh orang langsung dipukul oleh Lin Bai dan jatuh ke tanah. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lin Bai menjabat tangannya, mengeluarkan pedang kayu dari tas penyimpanan, dan dengan dingin mendatangi ketujuh pria itu.
Ketujuh orang itu tampak ketakutan dan menjadi pucat karena kekuatan Lin Bai. Tidak, dia terlalu kuat. Seharusnya prajurit yang bisa mengambil harta karun dari sungai penguburan mayat bisa jadi adalah orang yang lemah. Apa sekarang? Ketujuh orang itu dikelilingi tumpukan, menatap Lin Bai yang telah terbunuh. Pada saat ini, awan tiba-tiba terbelah, dan cahaya ilahi jatuh dari langit, menghantam Lin Bai dan menarik Lin Bai Zhen. Lin Bai mundur 100 meter dan berkata sambil mencibir, saya pikir kamu di sini untuk menonton pertunjukan. Kamu tidak mau bergerak. Tidak bisakah kamu menahannya sekarang? Lin Bai menatap ke arah awan. Perahu roh yang rusak muncul di udara atas rumah Lin Bai. Itu tidak bisa dianggap sebagai perahu roh. Lambung kapal rusak, layar rusak, semuanya rusak. Sepertinya baru saja ditarik keluar dari laut. Ketujuh orang itu memandangi perahu roh rusak yang muncul di atas awan, dan segera berkata, itu adalah harta karun aliansi Baojiang. Kapal hantu jurang maut. Inilah pemimpin aliansi Baojiang. Aku akan menemui Tuhan. Ketujuh orang itu segera berlutut di depan perahu roh yang rusak.